Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Novaldi Loamena dari kelas 10F nomor absen 30, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 pendekatan, 10 konsep, dan 4 prinsip geografi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan 3 pendekatan geografi. Pendekatan pertama, pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan adalah cara pandang yang menekankan pada lokasi atau tempat, ruang fenomena geosfer terjadi, serta fenomena yang terjadi. Sebagai contoh, dalam melihat kasus banjir yang terjadi di kota Yogyakarta, pendekatan keruangan akan menganalisis lokasi daerah rawan banjir termasuk sebarannya, penyebab banjir, dan faktor-faktor alam yang berpengaruh terhadap banjir. Pendekatan lingkungan atau ekologi. Pendekatan lingkungan merupakan cara pandang yang memfokuskan pada aspek fisik tempat fenomena geosfer terjadi. Pada kasus banjir di kota Yogyakarta, pendekatan lingkungan memusatkan perhatian pada struktur tanah dan kondisi daerah cekungan yang menjadi penyebab banjir. Pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan kompleks wilayah adalah cara pandang yang menggabungkan dua pendekatan, yaitu keruangan dan ekologi dalam menjelaskan fenomena geosfer. Dalam kasus banjir di kota Yogyakarta, pendekatan ini akan mencari penjelasan dari pendekatan keruangan maupun ekologi, serta menganalisis potensi pengaruh dari wilayah lain yang dapat mengaruhi terjadinya banjir. Kasus banjir di kota Yogyakarta akan menganalisis keterkaitan dengan alih fungsi lahan maupun kondisi cuaca di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Lalu cara pandang, pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat yang tinggal di 3 kota atau kabupaten tersebut juga menjadi fokus dari cara pandang ini. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang 10 konsep geografi. Yang pertama, konsep lokasi. Konsep lokasi dalam geografi menjelaskan fenomena geosfer yang terkait dengan letak. Terdapat 2 pemahaman tentang lokasi, yaitu pertama lokasi absolut dan yang kedua lokasi relatif. Contoh, lokasi relatif Pulau Flores terletak di selatan Pulau Sulawesi. Konsep jarak. Konsep ini mengacu pada rentang 2 lokasi. Jarak adalah pemisah alami. Terdapat 2 pemahaman akan jarak, yaitu pertama jarak absolut dan yang kedua jarak relatif. Contoh dari jarak absolut yaitu jarak antara Kabupaten Malang dan Ibu Kota Jakarta adalah 888,5 km. Yang ketiga, konsep keterjangkauan. Keterjangkauan berkaitan dengan kondisi permukaan bumi. Contohnya suatu daerah terisolasi karena kondisi permukaan bumi yang sulit dijangkau. Yang keempat, konsep pola. Pola adalah karakteristik ketergantungan pada berbagai fenomena geografis suatu tempat atau ruang di permukaan bumi. Misalnya, pemukiman penduduk di daerah dataran tinggi didominasi oleh pola persebaran, pola vegetasi di daerah aliran sungai, pola pemukiman di daerah tepi pantai. Yang kelima, konsep morfologi. Konsep morfologi mengacu pada gambaran dan bentuk suatu tempat di permukaan bumi akibat kekuatan endogenik dan eksogenik. Misalnya dataran rendah di sepanjang kawasan pantai utara Jawa didominasi oleh kondisi pendangkalan dan erosi daerah aliran sungai akibat proses sedimentasi dan lain sebagainya. Yang keenam, konsep aglomerasi. Konsep ini mengacu pada kondisi persebaran dan pengelompokan suatu wilayah yang relatif memusat dan saling menguntungkan. Misalnya daerah industri menunjukkan adanya pemusatan dan pengelompokan kawasan industri. Yang ketujuh, konsep nilai guna. Nilai guna merupakan fenomena geografis atau sumber daya alam di permukaan bumi yang saling berhubungan antar wilayah. Misalnya laut memiliki nilai kegunaan yang lebih bagi nelayan dibandingkan dengan petani. Yang kedelapan, konsep interaksi atau saling ketergantungan. Interaksi adalah hubungan timbal balik antara 2 wilayah atau lebih yang dapat menghasilkan fenomena, tampilan, dan masalah baru. Misalnya, fenomena interaksi desa kota terjadi karena adanya perbedaan potensi alam. Yang kesembilan, konsep diferensiasi area. Diferensiasi area sesuai dengan karakteristik antar wilayah di permukaan bumi. Konsep diferensiasi wilayah digunakan untuk mempelajari perbedaan fenomena geografis antara satu daerah dengan daerah lain. Contoh, jenis tanaman yang dibudidayakan di dataran tinggi akan berbeda dengan jenis tanaman di dataran rendah. Yang ke-10, konsep keterkaitan antar ruang.
Konsep ini mengacu pada derajat keterkaitan antar wilayah. Keterkaitan antar ruang menunjukkan keterkaitan yang tersebar antara satu fenomena dan fenomena lainnya, baik fenomena fisik maupun non-fisik. Contoh, penduduk daerah perkotaan membutuhkan bahan pangan dari daerah pedesaan. Sebaliknya, penduduk daerah pedesaan perlu memasarkan hasil alamnya ke kota. Sekarang saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip geografi. Pertama, prinsip persebaran. Prinsip ini menjelaskan persebaran yang tidak merata antar wilayah, baik tentang aspek fisik dan aspek sosial. Contoh dari prinsip ini adalah garis Wallace dan garis Weber sebagai garis imajiner yang menjelaskan persebaran flora dan fauna di wilayah Indonesia. Yang kedua, prinsip interrelasi. Prinsip ini menjelaskan keterkaitan antar fenomena, baik aspek fisik maupun aspek sosialnya. Misalnya fenomena pemanasan global warming. Ketika suhu bumi meningkat tajam karena efek rumah kaca yang terjadi bukan semata fenomena alam. Efek rumah kaca terjadi karena peningkatan konsentrasi gas karbon dioksida dan gas lainnya di atmosfer. Peningkatan konsentrasi gas CO2 ini disebabkan oleh pemakaian bahan bakar minyak, batu bara, dan bahan bakar organik lainnya yang melebihi kemampuan tumbuh-tumbuhan dan laut untuk menyerapnya. Perilaku penduduk dalam memproduksi gas karbon ini menjadi aspek non-fisik atau sosial mempengaruhi aspek fisik. Yang ketiga, prinsip deskripsi. Prinsip deskriptif geografi digunakan untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang fenomena geografis dan masalah yang dianalisis. Contoh dari prinsip ini adalah penemuan teknologi berupa peta. Yang keempat, prinsip korologi. Prinsip ini akan menjelaskan fakta dan fenomena geografis. Fakta dan masalah dilihat dari persebaran, keterkaitan, dan interaksinya dalam suatu wilayah atau ruang. Sebagai contoh, pola pemukiman penduduk di daerah A dijelaskan sebarannya, peta dan grafik sebaran pemukiman penduduknya secara terpadu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.